Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami dari perancangan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 2300 MHz di kawasan Kota Cilacap dengan membandingkan 2 skenario, yaitu MUMIMO dan SUMIMO. Next. Kelompok 3 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Hegi Abiwana Riswanto, kemudian Ilham Erlangga Dwi Putra Sakti, kemudian Muhammad Rizky, dan Tiga Agani Rosyid. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu SUMIMO dan MUMIMO. Jadi, MUMIMO sendiri yaitu multi-user, multiple input, dan multiple output. Jadi, MUMIMO ini memungkinkan akses point Wi-Fi atau router untuk secara simultan berkomunikasi dengan beberapa perangkat secara independen, sehingga meningkatkan kapasitas dan mengurangi waktu penundaan. Hal ini membuatnya lebih efektif dalam menangani banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Di sisi lain, SUMIMO ini sendiri yaitu single user, multiple input, dan multiple output. SUMIMO berfokus pada komunikasi satu persatu antara access point dan perangkat tunggal pada suatu waktu. Meskipun SUMIMO masih efektif, MUMIMO memberikan keuntungan dalam mendukung lebih banyak perangkat secara bersamaan, meningkatkan throughput, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Next. Kemudian, di sini terdapat frekuensi 2300 MHz pada komunikasi seluler. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang frekuensi 2300 atau yang biasa disebut 2,3 GHz digunakan dalam komunikasi seluler, terutama dalam konteks jaringan 4G LTE atau Long Term Evolution. Frekuensi ini merupakan bagian dari spektrum radio yang dialokasikan untuk layanan nirkabel dan seluler. Frekuensi 2300 dapat memberikan kapasitas lebih tinggi dan throughput yang lebih baik dalam lingkungan perkotaan atau area dengan kepadatan pengguna yang tinggi. Jadi frekuensi ini dapat digunakan untuk mendukung layanan data berkecepatan tinggi yang bisa memfasilitasi video, kemudian pengunduhan, upload, dan aplikasi data lainnya, seperti jaringan seluler modem. Kemudian next. Jadi di sini kami menggunakan area Cilacap dengan luas poligon surface yang sudah kami ukur di Sober Etol, yaitu 34.816 km kuadrat dengan jumlah penduduk di Kota Cilacap ini berkisar 456.782 jiwa. Kemudian ini untuk step pertama yang kami kerjakan. Kemudian untuk step kedua kami menggunakan flowchart dengan mengisi frekuensi band 2300 pada Super Etol, kemudian setting antena 2300 MHz, selanjutnya setting general station template, kemudian setting transmitter equipment station template, next setting cell station template, kemudian di sini kami menginput site pada wilayah, yaitu wilayah Cilacap yang sudah kami gambarkan sebelumnya. Kemudian proses calculate, prediction, and selesai. Dan di sini step selanjutnya kami pertama-tama menghitung link budget yang akan kami gunakan untuk coverage area kami, di mana transmitter inode yang kami gunakan untuk frekuensi 2300 itu dengan nilai 45 dBm. Kemudian TX antena gainnya kami menggunakan 18 dBi. Kemudian untuk feeder loss sebesar 2 dB, kemudian TMA insertion loss sebesar 0,5 dB. Untuk ERP frekuensi 1800 dengan range 10 MHz yaitu 61 dBm dari hasil penjumlahan yang sudah kami kalkulasi dari nilai A, B, C, dan D. Kemudian untuk RB-nya kami menggunakan nilai sebesar 100 dengan menggunakan frekuensi 20 MHz. Untuk receiver UI, kami menggunakan UI unit figure sebesar 7 dB. Kemudian thermal noise yang sudah kami dapatkan dari penjumlahan G sama dengan KT, yaitu min 174 dBm. Kemudian untuk nilai SAINR sebesar 6,285 dB.
Kemudian untuk sistem bandwidth frekuensi 2300, ya, setelah kami kalkulasi dengan rumus berikut, jadi nilai hasilnya itu 72,55 Mbps dengan receiver sensitivity frekuensi sebesar minus 88,16 dBm. Dengan rumus yang sudah kami gunakan itu J sama dengan F tambah G tambah H tambah I. Kemudian untuk interferensi margin sebesar 4 dB. Dan RX antena gain 0, kemudian body loss 0, dan MAPL frekuensi 2300 yang kami gunakan itu hasilnya 145,16 dB. Next, untuk step selanjutnya pada perhitungan link budget, ya sedetail ini akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Mas Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan perhitungan link budget lanjutan yang dijelaskan oleh Heggia sebelumnya. Jadi, setelah mendapatkan nilai MAPL pada perhitungan link budget sebelumnya, dimasukkan di sini ke keterangan L urban sebesar 145,16. Kemudian dilihat dari perumusan perhitungan kali ini digunakanlah cos HTA yang dikarenakan penggunaan frekuensi kami yaitu pada range 2300 MHz. Jadi di sini diberikan penjelasan dan juga pendefinisian nilai dari perumusan cos HTA itu sendiri. 33,9 dikalikan log dari frekuensi yang digunakan yaitu 2300, didapatkanlah nilai 113,96. Kemudian dilanjut dengan definisi dari nilai operasi 13,82 dikali dengan log tinggi BTS yaitu 20,41. Kemudian pada pendefinisian nilai dari hasil operasi 44,9 dikurang 6,55 dikalikan dengan log HB atau tinggi BTS sebesar 35,22. Lalu nilai log D sebesar min 1,74 dan D sebesar 0,67. Jadi setelah didefinisikan beberapa nilai dan hasil kalkulasinya, kemudian dilakukanlah proses pencarian dengan substitusi dan anti-lock. Di situ kita akan mendapatkan nilai dari jangkauan terjauh atau R besar yang didefinisikan untuk mendapatkan atau mengkalkulasikan agar mendapatkan hasil luas heksagon. Luas heksagon yang dapat dari kalkulasi sebelumnya yaitu 5,16. Jadi dilanjutkan dengan pendefinisian luas wilayah yang sudah didefinisikan sebelumnya sebesar 34.816 km². Jadi setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan definisi variabel luas heksagon dan luas wilayah, dapatkanlah jumlah sel dan jumlah input B. Jumlah sel yang terdapat pada coverage planning area kali ini sebesar 24 dan yang pada input B sebesar 8. Next. Baik, dilanjutkan dengan perhitungan untuk atol. Yang di sini di mana nilainya akan dimasukkan dalam pendefinisian nilai software atol. Hexagonal radius per R yang digunakan adalah 0,33. Untuk RSSI dengan nilai min 11,61. RSRP dengan nilai min 42,404. Radius distance dengan nilai 2,31. L-cell dengan nilai 0,87. C per I sama dengan 15,8 dan K sebesar 16. Baik, terima kasih Mas Rizky. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan frekuensi yang disetting di software Atol. Oke, dipersilakan Mas Ilham Erlangga. Cek. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke software Atolnya. Yang pertama kita setting ialah di bagian frekuensi. Di bagian ini saya beri nama dengan nama Cilkot, atau biasa orang-orang Cilacap itu Cilkot, yaitu Cilacap Kota.
menggunakan frekuensi 2300 MHz dengan rentang pitanya dari 38.650 sampai 39.650 dengan bandwidth tadi yang sudah ditentukan 20 MHz. Kemudian metode yang digunakan yaitu TDP. Next. Setelah kita setting frekuensi, lanjut kita setting di bagian station template, yaitu di bagian general terlebih dahulu. Kita beri nama chillcode agar lebih mudah nanti. Kemudian sektor ini 3. Main antena ini modelnya itu karena sebelumnya kita sudah setting, kita pilih ya sesuai yang sudah kita setting, yaitu dengan nama chillcode. Kemudian transmitter ini kita isi dengan angka 4 dan receptionnya juga 4. Kemudian propagasi modelnya kita menggunakan pos Hata karena tadi kita menggunakan frekuensi di 2300. Main radius ini dihasilkan dari perhitungan yang sudah kita buat tadi, menghasilkan 870 meter. Kemudian di hexagon ini adalah nilai setengah dari main radius. Jadi kalau kita dapat main radius 870 meter, maka hexagon radiusnya adalah 435 meter. Kemudian setelah lanjut di bagian general, kita lanjut ke transmitter. Di transmitter itu kita juga sama setting TMA, feeder, transmitter dengan nama chillcode juga. Kemudian feeder line ini kita isi dengan angka 40 meter. Kenapa kita menggunakan angka 40 meter? Karena tadi kita menggunakan di bagian general tadi kita menggunakan antena setinggi 30 meter. Nah, sisa dari selisih angkanya itu digunakan untuk spare pada PTS-nya. Lanjut. Setelah tadi kita setting di bagian general transmitter, kemudian kita setting di bagian cell. Kita menggunakan TX power-nya tadi 45 dBm. Kemudian frekuensinya menggunakan settingan yang sudah kita setting tadi dengan nama chillcode. Kemudian Reus design ini dihasilkan dari perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Min RS RP juga dihasilkan dari perhitungan. Kemudian di bagian diversity support ini kita setting menggunakan MuMaimo. Kemudian di update juga MuMaimo. Setelah itu next. Di bagian ini sama saja, cuma yang membedakan di bagian diversity support. Karena kalau tadi kita setting dengan MuMaimo, di sini kita juga setting dengan single user Maimo. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi kita sudah setting-setting, kemudian kita memprediksi hasil dari yang kita buat tadi. Yang pertama itu di bagian MuMaimo. Di bagian MuMaimo, coverage by signal level. Dihasilkan nilai mean min 92,42 dengan standar deviation-nya yaitu 4,88. Next, di bagian MuMaimo juga di coverage by throughput dihasilkan mean 3.259,8 dengan standar deviation-nya 1009,34.
Oh iya, perlu teman-teman ketahui juga kita tadi mendapatkan inode B 8 ya, 8. Nah, kita taruh di wilayah yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti ini. Kemudian lanjut di bagian MUMAIMO, di bagian efektif signal analis, dihasilkan mean min 118,03 dengan standar deviation 4,35. Next. Itu Yang terakhir di bagian MUMAIMO di coverage by C per I plus N level, kita mendapatkan mean sebesar 3,9 dengan standar deviation-nya 3,07. Oke, mungkin dari saya cukup untuk menjelaskan bagian-bagian yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham Erlangga. Selanjutnya akan dibahas hasil dari Sumaimo. Dipersilahkan untuk Mas Piga. Baik, terima kasih Mas Egya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari Sumaimo. Pada yang pertama, hasil Sumaimo coverage by. Di sini didapatkan hasil rata-rata min 76,26 dan standar deviation 14,27. Next. Di sini selanjutnya akan saya jelaskan tentang Sumaimo coverage by throughput. Di sini didapatkan hasil dengan rata-rata 17.327,51. Kemudian standar deviation-nya 17.574,57. Selanjutnya hasil Sumaimo coverage by effective signal analysis. Di sini didapatkan hasil rata-rata minus 105,65 dan standar deviation-nya 7,71. Yang terakhir untuk Sumaimo coverage by C per I plus N level, di sini mendapatkan hasil rata-rata 6,69, kemudian standar deviation-nya 5,54. Kemudian akan kita perbandingkan antara hasil Sumaimo dan MUMAIMO. Di sini terlihat untuk signal levelnya MUMAIMO dengan rata-rata minus 92,42 lebih unggul dibandingkan Sumaimo dengan hanya minus 76,26. Kemudian pada coverage yang kedua, I plus N level, di sini Sumaimo lebih unggul rata-ratanya dengan 6,69 dibanding dengan 3,9. Kemudian untuk yang ketiga, RSRP level, di sini MUMAIMO lebih baik dalam mencakupnya dengan mendapatkan rata-rata minus 118,03, sementara Sumaimo minus 105,65. Dan terakhir di throughput, di sini
MuMaimo dapatkan hasil 3.259,8. Lebih rendah dibandingkan Sumaimo mendapatkan nilai 17.327,51. Kemudian next. Kemudian kesimpulan yang dapat disimpulkan, poin pertama yaitu jangkauan sinyal Sumaimo menunjukkan keunggulan dengan nilai rata-rata yang lebih tinggi, menunjukkan kapabilitasnya dalam mencakup area yang lebih luas dengan sinyal yang lebih kuat secara total maupun pada arah turun downlink. Kemudian poin kedua, C per 1 plus N, Sumaimo juga menunjukkan nilai rata-rata yang lebih unggul, menandakan kualitas sinyal yang lebih baik dengan rasio sinyal terhadap gangguan yang lebih tinggi. Dan poin ketiga, pada poin analisis sinyal efektif, MuMaimo menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi. Di sini menunjukkan kualitas sinyal yang lebih baik. Dan pada throughput, Sumaimo dan MuMaimo memiliki nilai rata-rata yang sebanding, kurang lebih sama. Di sini dapat disimpulkan bahwa keduanya mampu memberikan kecepatan transfer data yang serupa. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Hegi. Baik, terima kasih Mas Piga. Oke. Terima kasih teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jadi diharapkan jaringan seluler Kota Cilacap dapat memberikan pelayanan optimal ya dan memenuhi tuntutan pengguna di era konektivitas yang semakin berkembang. Oke, baik itu Amin. saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.